saya stres bunda begitu, saya bipolar begitu. Jadi belum melakukan ke psikolog ya, sudah melakukan seperti itu. Kalau kita ngomong model kayak dinasehati, nggak mempan, karena memang itu sangat sensitif ya, sangat sensitif, karena merasa bahwa kayak dia akan merasa kayak terhakimi. Sekarang iya nek temenan nih opo, saya mau bunuh diri misalnya gitu, nek tenanan bunuh diri terus ya apa kalau kita tidak segera untuk gercep untuk handle gitu kan. Sekali lagi juga mereka adalah generasi strawberry yang gampang rapuh. Kalau misalnya kita hari kok takut kok ngene sih, kemudian kita nggak jawab, kita nggak jawab aja sudah melukai dia, apalagi jawabnya kemudian ya sudah tunggu aja, nanti tunggu kabar dari saya. Waduh, itu tambah bikin ilfil, akhirnya nggak datang beneran. Bu, saya pikir kamu tahu dari mana? Saya itu karena nggak ada yang ngomong, saya ngomong sama ChatGPT, terus saya dibalas kayak gini. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Visiptarian, selamat datang di podcast Visip. Nah, bareng-bareng saya Ajeng Widya Prakasita. Hari ini kita akan berbincang tentang tema yang lagi hot, lagi banyak banget di request sama teman-teman sekalian. Kita akan bicara tentang generasi Z atau generasi strawberry. Nah, untuk berbincang tentang tema ini, kami mengundang nih seseorang yang expert, yang sangat ahli di bidangnya, yakni adalah seorang psikolog yang sangat familiar dan dikenal oleh mahasiswa di UIN Sunan Ampel, Surabaya, yakni Ibu Dr. Merina, MSI Psikolog. Assalamualaikum Bunda Mer. Waalaikumsalam. Bu Ajeng. Terima kasih. Mbak Ajeng atau Bu Ajeng? Mbak Ajeng biar awet muda. Nah, teman-teman sekalian, hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh co-host tercinta kita, yakni Nadia Devina. Halo Visiptarians. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita bicara langsung banyak tentang Gen Z, mungkin aku di sini akan sedikit kasih dulu Bu informasi kenapa sih kok kita bisa mengambil tema ini. Jadi tema tentang Gen Z ini tuh sebetulnya sedang banyak sekali dicari tahu, banyak sekali menjadi permasalahan, baik itu bagi dosennya sendiri ataupun dari teman-teman mahasiswa kayak gitu. Mungkin sebetulnya yang bermasalah itu adalah para dosen ya, yang mungkin perlu belajar dan perlu untuk memahami bagaimana sih Gen Z ini dan bagaimana sih karakter Gen Z ini. Maka dari itu kami mengundang Ibu untuk hadir di podcast kami untuk kita mengupas tuntas tentang Gen Z itu sendiri. Mungkin Bunda Merina bisa mengawali perbincangan kita di siang hari ini untuk menceritakan gimana sih Gen Z ini, karakternya seperti apa, dan mungkin definisi dari Gen Z itu seperti apa. Silahkan Bunda Mer. Oke, terima kasih Mbak Ajeng, Mbak Nadia juga. Jadi kalau tadi bukan masalah kesalahan siapa ya mungkin ya, mungkin karena beda generasi ya. Gen Z itu adalah generasinya beda dengan para orang tuanya, kemudian juga mungkin para pendidik, dosen juga di sini, sehingga namanya beda generasi kan seringkali juga miss ya begitu. Jadi Gen Z itu sendiri adalah generasi yang kalau dari sisi kelahiran tuh antara tahun 97 sampai 2012. Jadi kalau kisaran usia mereka sekarang ada yang di SMP, SMA atau kuliah atau mengawali dunia kerja nih. Nah itu di mana mereka ini sangat kreatif ya. Karena apa? Mereka sudah hidup dengan dunia digital, mereka sudah akrab dengan yang namanya selalu browsing ke sana kemari untuk mencari informasi. Kemudian mereka juga karena seringkali browsing seperti itu, sehingga yang terjadi nih para Gen Z ini, kalau misalnya aku merasakan sesuatu, aku sering pusing ya, aku kenapa kok kadang sedih, kadang gembira, lalu melakukan browsing, cari kesana kemari, melakukan self diagnose, sehingga sekarang terus terang kebetulan saya dari di UINSA ini di pusat konseling LPM UINSA, jadi menemukan beberapa yang memang melakukan self diagnose itu, saya stres bunda begitu, saya bipolar begitu. Jadi belum melakukan ke psikolog ya,
sudah melakukan seperti itu, menyampaikan kepada para peer counselor keluhannya, itu pendaftarannya seperti itu pada saat mereka mendaftar itu. Jadi mereka itu memang kelihatan cerdas ya, cerdas, kreatif, tapi rapuh. Makanya untuk Gen Z sendiri kan seringkali disebut sebagai generasi stroberi, di mana stroberi itu kan cantik. Kalau orang Jawa bilang menus-menus gitu ya. tapi kan mudah untuk hancur begitu ya. Jadi berkerut begitu. Nah, itulah gambarannya generasi Z ini tadi. Nah, dalam keseharian mereka berhadapan dengan generasi X ya. Di mana generasi X itu ya generasi saya nih ya. Nah, itu awal-awalnya ada PC, personal computer ya, kemudian jadi awalnya nginjek teknologi yang terkait dengan computerized begitu ya. Nah, merasa bahwa aku lebih tahu, nah gitu kan. Tapi satu sisi belum akrab, agak gagap juga dengan yang berbau digital, sehingga secara information itu lebih cepat Gen Z daripada Gen X ya, notabene adalah para pendidik, orang tua mereka begitu ya, sehingga pada saat dalam konteks pembicaraan nggak nyambung seringkali begitu ya. Di saat kita misalnya dosen atau orang tua ngomong sesuatu, si Gen Z-nya, wah aku lebih tahu nih, kemudian menyampaikan mungkin terkesan tidak sopan misalnya, kemudian membuat tersinggung. Nah, itulah case-case seperti itulah yang membuat para Gen Z itu muncul ya kondisi-kondisi yang mengalami kondisi yang tidak sehat mental begitu, Mbak Aja. Oke, itu cukup menarik Bunda, karena memang mungkin banyak ya, apalagi bagi para pendidik itu sedang berusaha bagaimana sih cara mendekatkan diri kepada Gen Z seperti itu. Mungkin kalau menurut Bunda Mer sendiri, ada nggak cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan Gen Z supaya menghindari atau mengurangi yang namanya misinformasi atau miskomunikasi begitu antara generasi supaya tidak ada, kan memang tidak bisa dipungkiri ya, alamiah betul ada generation gap itu pasti ya, tapi bagaimana kemudian bisa masuk gitu ya. Kita kembali pada inti manusia tuh semuanya pasti pengen didengerin, bener nggak sih? Betul. Iya, mulai orang yang mungkin kelahiran baby boomer ya, mungkin sekarang sudah eyang begitu ya. Kemudian generasi X, siapapun lah sampai generasi yang di bawah Gen Z, itu sebetulnya adalah satu pengen didengerin. Nah, saat sudah didengerin itu kan bahasa tubuh kita, ya, kemudian ekspresi kita itu kan fokus ya pada yang diungkapkan oleh siapapun ya, kita belum ngomong generasi itu. Di situ akan ada kepuasan bagi yang didengerin. Benar nggak sih? Nah, betul. Artinya untuk bisa masuk ke mereka, dengerin aja. Dengarkan dulu. Pertama. Kedua, involving. Kita terlibat dengan mereka. Artinya open minded ya. Jadi involving dan open minded menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalnya sekarang eranya Gen Z sukanya misalnya BTS, Blackpink, ya kita nih, ya saya sebagai Gen X itu juga harus, apa sih Blackpink itu, apa sih BTS, apa sih drakor itu, jangan, eraku Scorpion, enggak bisa gitu kan, enggak bisa, eraku Bon Jovi, enggak bisa seperti harus itu. Ini ya harus involving, dengerin, involving, open minded, itu tiga itu kuncinya. Kalau sudah seperti itu, nanti kan kita bisa belajar, oh ini Gen Z ini maunya kayak gini loh. Jadi dari situ kita akhirnya yang keempat ya, jangan rejection. Sehingga kita nggak mudah reject, oh ini kayak gini karena dia minatnya ini toh, begitu. Nah sekarang karena memang kebetulan saya kemarin mini research ya, ternyata para Gen Z itu juga mengalami loneliness, Mbak. Gitu loh, kesepian. Apa yang membuat mereka kesepian? Ya, karena nggak diajak ngomong, nggak didengerin tadi. Gitu loh. Jadi ya mungkin karena juga kesibukan para Gen X yang namanya mengatasnamakan aku nih orang tuamu.
aku yang menafkahimu. Nah itu jadi ego yang itu ya tadi. Nah sehingga kemudian padahal si Gen Z itu kan intinya sama seperti human lain tuh pengen didengerin kan. Nah boro-boro gitu anaknya pulang misalnya kuliah ya, balik gitu pulang kampung gitu ya. Ya apa Nduk kuliahmu? Deneng. Kan pikirnya ibu kangen awakmu Nduk, ibu kangen kamu Mas, kan gitu sebetulnya harapannya. Nggak langsung ada kayak bom das gitu kan. Itu sih sebetulnya. Nah itulah yang kemudian ada loneliness di situ gitu kan. Mereka saya tanya itu, gimana? Saya tidak punya siapa-siapa. Lu ada ayahmu, ada ibumu. Iya, tapi mereka tidak mendengarkanku dengan hati begitu. Padahal mungkin di sisi lain kayak tanya gimana kuliahnya itu pengen tahu kan ya Bu ya. Iya, disimpan dulu. Gitu. Nanti dia akan cerita. Biarlah dia rehat dulu lah. Aduh kangen, pengen masak opo ini. Ini Bunda sudah masakin masakan kesukaan kamu, kangen loh aku nih makan sama kamu gitu kan. Gitu. Kangen loh aku meluk kamu, meskipun zaman sekarang mungkin nggak mau dipeluk, aku udah gede nggak mau dipeluk itu. Itu, nah kalau sudah baru gimana, Nduk, Le, senang di sana. Ada cerita apa? Nah, ada cerita apa itu kan sebetulnya membalut gimana kuliahmu kan begitu kan. Berarti cara penyampaiannya juga penting. Iya, ya? Perlu belajar verbalisasi. Boleh kayaknya belajar sama Bunda. Iya, boleh. Itu. Oke. Kalau misalkan seperti itu ya Bunda, kadang tuh gini Bun, mungkin saya sebagai yang udah punya ini ya, sebagai mamah muda gitu. Karena ini tadi cara kita berkomunikasi atau mengawali pembicaraan dengan Gen Z itu emang kadang agak challenging juga bagi kita. Iya, betul, challenging betul. Kadang tuh sebetulnya sudah niat hati kita mau berbaik dengan mereka atau mau mendekat kepada mereka, tapi ternyata yang tersampaikan itu jadinya judging gitu ya, atau kita sampaikan akhirnya seperti agak beda seperti gitu. Interogasi gitu. Iya. Itu gimana? Apalagi Bunda? macet kalau misalnya gimana kabarmu Nduk? Anaknya masih begini gitu. Iya itu gimana? Yang ada akhirnya kan si orang tua ini kan dongkol. Gak dihargai bla bla bla, egonya muncul. Nah, makanya yang Gen X ini kan lahir duluan nih ya. Artinya idealnya itu adalah lebih wise ya, lebih bijak. Idealnya adalah lebih bisa meregulasi diri sebagai role model bagi Gen Z dalam melakukan regulasi diri, regulasi emosi. Jangan kita sebagai Gen X misalnya berharap si Gen Z ini bisa emosinya terkontrol, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh sebagai role model dengan kontrol emosi yang baik begitu. Jadi memang ya regulasi diri. Jadi misalnya kan Gen Z sekarang gadget piranti ini kan teman ya, soulmate banget gitu ya. Betul. Benar nggak Mana dia? Betul. Bangun tidur yang dilihat apa? Kayak ada yang mungkin itu saya pernah dengar juga itu kayak suatu gangguan ya Bu ya kalau nggak salah. Fear of missing out. Iya, FOMO ya, FOMO. Jadi kayak bangun tidur nih kayak ketinggalan apa ya hari ini? Apakah ada informasi yang tertinggal semalam? Atau nah itu juga seringkali juga bukan kalau saya lihat awalnya sih saya melihat itu sebagai FOMO ya. Tetapi kadangkala itu begini ya. Contoh nih kita di institusi, seringkali kan informasi itu mungkin datangnya malam hari atau kemudian ada teman kita atau di grup apa itu merasa bahwa kenapa sih kamu enggak baca info, kan sudah aku kirim di grup. Nah itu kan jadi bagi yang anggota grup kadang-kadang ilfil ya. Kalau digituin rasa kayak kamu jotosin kue nih gitu kan. Betul. Nah itu jadi memang sekali lagi kita, terutama generasi saya nih Gen X ini topiknya ngomongin saya harus bijak deh kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi harus benar-benar regulasi gitu ya. Oke lah mungkin mungkin dia lagi ada sesuatu yang memang harus dikerjakan dengan itu, ya udah. Ya tinggal gini. Berapa menit lagi kira-kira ibu atau bunda bisa ngomong sama kamu gitu kan? Kan pasti yo sik gitu ya. Seknya berapa menit sih? Aku pengen
jangan aku pengen ngomong sama kamu HP-an terus, biasa kan nyolot gitu ya. Enggak, jangan. Aku lo kangen kamu, pengen ngobrol dikit aja gitu ya. Gitu. Bukan kemudian kita ngalahin yang untuk ngemis, bukan. Tapi itulah regulasi kita untuk sebagai role model kita buat Gen Z itu, gini toh. Gitu, karena mereka nggak akan dapatkan itu dari mereka di saat mereka searchingnya kan hal-hal yang memang buat mereka menarik terkait dengan etika, kemudian cara berbicara yang santun dengan seseorang, apalagi orang lebih tua dan sebagainya, kan mereka juga butuh role model dari kita kan gitu. Itu. Nah, mungkin Nadia nih, Bunda Mer. Nadia ini kan selaku Gen Z ya. Iya. Lahir tahun berapa? Saya 2003, cuma di akhir juga. Ya. Oh, 2003 di akhir. Masih Gen Z kan sampai 2012. Iya. Lekat banget tuh. Gen Z lagi kayaknya Bunda. Saya sudah nggak Gen Z. Milenial. Mepet, udah nggak Gen Z. Tapi justru enak. Akhirnya coba pasti mahasiswanya seneng sama Mbak Ajeng. Lebih relate. Diajak ngomong lebih relate gitu kan. Iya. Mungkin gimana kalau Nadia ada nggak curhatan-curhatan yang kepingin disampaikan ke Bunda Mer? Kalau tadi sih bilangnya banyak tuh. Segudang. Banyak Bu, memang banyak. Jadi sebenarnya kan kayak bukan akhir-akhir ini sih, apalagi dengan perkembangan media sosial, itu kan tentu muncul kayak terms baru kayak FOMO itu tadi, fear of missing out, toxic parents, toxic red flag, insecure, overthinking, self-diagnose, tuh. Green flag, red flag, yellow flag, pink flag, sampai kayak gitu. Jadi kita sendiri juga menciptakan terms itu gitu. Nah, di mana menurut saya itu juga mengacu pada itu tadi Bu, belajar yang belum tentu itu benar gitu kan. Tentu caranya kan adalah dengan salah satunya untuk lebih wise bermedia sosial lagi. Tapi dari segi cara membentengi diri mentalnya itu, selain jadi open minded juga, seperti apa sih Bu untuk menjadi Gen Z yang sekarang ini, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi lebih wise lagi? Iya, kalau saya seringkali kan biasanya kalau ketemu sama, kebetulan saya juga praktek di rumah sakit ya Mbak Ajeng. Jadi kalau ketemu klien atau pasien yang Gen Z gitu, biasanya saya bilang gini, ini lebih ke individual ya, tapi mungkin bisa diterapkan secara keseluruhan. Ya, biasanya begini. Introspeksi diri dulu. Introspeksinya gini, berapa lama kamu screen time? Ya, dalam 24 jam itu screen time kamu itu berapa lama? Oke. Kemudian yang tidak screen time itu apa saja? Jadi saya minta dia untuk breakdown, ya. Dan itu ditulis. Ditulis. Karena kenapa itu ditulis? Supaya mata melihat. Dan kemudian saya minta untuk mengucapkan supaya telinga mendengar. Itu apa? Untuk kemudian menyadarkan awareness di sistem syaraf kita, gitu ya. Oke, tulis, kemudian misalnya yang screen time-nya katakanlah 10 jam gitu ya. Sedangkan yang bermanfaat itu sedikit, tidurnya 4 jam gitu kan. Berarti ada sisa cuma berapa tuh, 10 jam untuk belum nugas dan sebagainya gitu kan. Kemudian saya minta untuk introspeksi dari yang screen time itu manfaatnya apa, kemudian yang dari yang lain-lain itu apa manfaatnya itu. Nah, dengan dia membaca, dia kemudian mengucapkan, menyadarkan diri bahwa oh iya ya, akhirnya dia bilang gini, iya Bu ya, ternyata banyak sekali waktu yang saya terbuang ya. Jadi screen time dia itu scroll TikTok terus kan, saya stres Bunda begitu. Saya bipolar begitu, jadi belum melakukan ke psikolog ya, sudah melakukan seperti itu, menyampaikan kepada para peer counselor keluhannya, itu pendaftarannya seperti itu. Pada saat mereka mendaftar itu udah ngantuk, akhirnya saya nggak bisa tidur lagi gitu kan. Kira-kira nyaman nggak buat kamu? Dari situ apa yang kamu terbengkalai akhirnya? Jadi dia tulis ini. Akhirnya dari situlah kemudian dia belajar untuk melakukan manajemen diri. Nah, itu memang sangat individual sekali, karena in case ya seperti itu kan one by one gitu kan. Kenapa seseorang tuh screen time-nya itu tinggi, kemudian dia itu kemudian curhatnya dengan bikin status ya kan. Terus kemudian
ada yang kemudian pada kelompok-kelompok ya dengan aplikasi-aplikasi tertentu dia curhat di situ. Nah itu apalagi aplikasi yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu akhirnya dia kan tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itu cara saya. Jadi memang sangat case by case. Tapi intinya adalah harus dikembalikan pada diri sendiri. Kira-kira apa saja sih manfaat yang aku dapatkan dari setiap kegiatan yang aku lakukan, utamanya terkait dengan screen time ini. Begitu. Kalau ternyata screen time itu justru membuat kamu semakin mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, karena dari satu hal dia cari informasi terkait dengan accident ya, kecelakaan, dia lama-lama tertarik itu, akhirnya dia menjadi ketakutan. Akhirnya muncullah dia takut mati dan sebagainya begitu ya. Nah itu kan akhirnya saya bilang, kira-kira apa benefitnya buat kamu? Saya bilang kayak gitu kan. Iya ya, oke. Kira-kira kan kita ini kan algoritma itu kan begitu. Semakin kita sering membuka itu kan akhirnya kita dimunculkan itu terus. Coba sekarang kamu membuat algoritma baru, sesuatu yang menyenangkan gitu, untuk menimbun supaya itu tidak muncul. Nah gitu. Akhirnya betul dia coba itu, akhirnya itu tidak muncul, dan itu secara perlahan anxiety-nya berkurang. Begitu memang. Jadi lebih ke praktikal, menyadarkan diri sendiri. Iya, itu. Sama seperti kayak ya itu tadi, menimbang mana yang baik, mana iya, yang buruk, begitu ya. Karena terus terang ya Mbak Nadia, Mbak Ajeng ya, Gen Z itu kan kalau menurut saya sih lebih pinter, kreatif. Jadi artinya kita itu seringkali ngomong apa mereka sudah tahu. Saya sudah tahu Ibu, kayak ya itu saya apresiasi. Justru itu adalah knowledge buat saya gitu kan ya. Kita jangan rejection ke mereka. Betul. Nah, tapi di satu sisi mereka masih belum bisa kontrol gitu kan itu. Jadi memang harus dimulai dari caranya seperti itu tadi. Apa sih benefitnya buat kamu? Itu dia akan bisa merasakan. Jadi kalau kita ngomong model kayak dinasehati, nggak mempan. Benar. Makanya misalnya ada yang misalnya minta saran, Bunda saya gini. Percuma saya nasehatin. Ya itu tadi caranya. Jadi kembalikan kepada masing-masing maumu apa kan gitu ya. Jadi misalnya Mbak Nadia katakanlah mengalami seperti itu ya. Semoga tidak ya. Sekarang apa sih goalsku itu apa sih? Kembali pada goalsku itu apa? Kembalikan ke situ. Kalau ternyata hal-hal yang tidak berguna ini kemudian menghambatku untuk mencapai goals, ya sudah aku harus tinggalkan secara perlahan begitu. Menarik ya, Bunda tadi menjelaskan atau menerangkan bahwa ketika bicara dengan Gen Z itu sepertinya sangat lekat dengan screen time. Apakah memang itu faktor utama yang mengubah pola pikir, kemudian membangun karakter Gen Z? Apa memang faktor utamanya itu screen time tadi itu? Iya, Gen Z itu adalah karena mereka hidup di dunia digital. Iya, jadi mereka sangat tergantung dengan informasi apapun yang mereka dapatkan dari dunia digital itu. Dan mereka memang terus terang di situ kan kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang mungkin akan two step ahead mungkin ya dibandingkan yang sekarang gitu, yang mungkin katakanlah buku aja deh ya, media cetak sama kemudian kalau kita mau cek di media digital jurnal-jurnal terbaru kan akan lebih kita nyari di sana begitu kan. Paling sederhananya kita analogikan seperti itu. Nah itulah, jadi tetapi dengan semakin banyak itu kan mereka akhirnya seperti kayak terkendalikan oleh ini begitu. Nah itu kemudian dari apa yang mereka dapatkan itu pada saat dia berhadapan dengan orang lain, apalagi Gen X yang serba belum media digital banget gitu ya, masih awal-awal ada computerized gitu kan, itu mereka seringkali kok gak nyambung. Nah dari gak nyambung itu kemudian mereka udah gak ajak ngomong ini, aku beralih lagi ke sini gitu. Atau misalnya kemudian ketemu teman ternyata temennya gak nyambung, aku ngomong sama ini aja. Nah
kan begitu. Jadi termasuk itu juga pelarian mereka juga. Justru mereka mendapat teman di situ. Saya ada beberapa pasien loh Mbak Ajeng. Jadi dia merasa bahwa sepi di kampusnya gitu kan. Dia merasa tidak punya teman. Di rumah saudaranya banyak juga dia merasa sepi. Dia merasa bahwa saya ramenya punya teman adalah di Sosmed, iya sosmed itu. Yang komunitas chat itu. Iya. Okay. Ada lagi kemudian kayak apa ya, komunitas apa saya nggak ngerti, lupa saya itu. Dan di situ dia itu bisa benar-benar menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Oh, jadi seperti punya alter ego. Nggak seperti itu sih, artinya dia ya gitu, anonim gitu loh Mbak, anonim. Di media sosial tapi menutupi jati dirinya. Iya. Kayaknya sekarang lagi Oh iya. Dan itu saya rasakan efeknya ke konseling ya. Kalau dulu itu jadi konseling itu lebih suka offline ya, tatap muka. Kalau sekarang itu lebih suka online dan ada yang juga sifatnya anonimus, jadi nggak mau diketahui identitasnya. Sebetulnya kalau seperti itu di dunia psikolog, it's okay ya Bunda? Kita tidak mengetahui. Sebetulnya kalau dari ideal secara kode etik ya memang itu mengganggu ya, karena kita tidak bisa membaca gestur ya, ekspresi dan sebagainya. Cuman karena itu tuntutan, kita tidak mungkin untuk mengabaikan dan apalagi kita tidak membantu. Mungkin kalau kita awal berpikir ojo iki bujuk kan gitu. Dulu pada saat belum era digital seperti ini, saya juga masih saklek gitu yang kok dibujui. Tapi sekarang yo nek temenan nih opo? Saya mau bunuh diri misalnya gitu. Nek tenanan bunuh diri terus ya apa kalau kita tidak segera untuk gercep untuk handle gitu kan. Itu di sisi lain ada hubungannya nggak sih Bu sama perasaan takut tidak diterima? Ya, betul. Dengan anonim, dengan menutupi jati diri sendiri itu, oke, saya lebih baik menutupi jati diri sendiri, kenalan sama sana sini karena takut tidak diterima jika mau memperlihatkan oh ini anak dari sini, kebiasaannya gini. Nah itu tadi, jadi efek dari dia lebih akrab dengan dunia digital itu sehingga pada saat menghadapi senyatanya, human yang senyatanya, ada kondisi-kondisi, yaitu tadi aku takut nggak diterima, insecure-nya itu yang muncul gitu. Makanya mungkin Mbak Nadia sebagai mungkin kalau ada temannya seperti itu, jangan kemudian kan sekarang juga dibully atau apa ya, bahkan dibully di media sosial juga banyak, dideketin aja dan kemudian tunjukkan niat tulus bahwa aku adalah temanmu gitu ya. Aku adalah real person yang bisa kamu ajak untuk ngobrol atau apa. Tapi seandainya dia nggak mau ngobrol, paling nggak nemenin lah, dengerin tadi yang saya katakan di awal itu. Wah, luar biasa. Tema ini tuh Bunda, ketika kita florkan di sosial media kita itu banyak sekali kemudian antusiasme dari netizen gitu dan juga kru. Tadi kayak katanya ada kameramen kita yang mau tanya. Siapa yang mau tanya? Masih belum. Tadi katanya mau tanya Bunda. Gimana ini Nadia? Mungkin aku deh mau tanya lagi. Oke, silahkan. Tadi lanjut ke masalah overthinking. Berarti kan itu kan juga lanjut ke overthinking lagi. Overthinking itu kayak saya merasa overthinking itu juga bagian dari sehari-hari juga. Kayak masuk sih dirimu gak gini overthinking. Lah sing liyane gak kok ngene to kok gak tambah overthinking mari ngono. Overthinkingnya tuh justru mungkin overthinking mungkin bisa dibedah dulu aja Bu. Overthinking itu apa sih dari sisi psikologi? Overthinking itu adalah pemikiran yang terlalu berlebihan, unreal ya, bahkan akhirnya membuat situasi cemas tadi. Jadi misalnya nih sederhana aja, aku mau presentasi, jadwal presentasi, dia tuh sebenarnya presentasi kan sebetulnya simpel aja, ada teman, di situ ada dosen, itu kondisi senyatanya kan itu ada teman, ada dosen, dan teman itu kan sebenarnya yang sehari-hari yang aku sudah sering ketemu, kemudian udah kenal gitu ya. Terus itu bayanginnya itu adalah nanti dosenku marah.
Nanti aku itu dibully temenku. Nanti ada pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Jadi mengembangkan kondisi-kondisi yang masih belum nyata. Jadi sehingga dan itu ditanamkan terus sehingga pada saat menghadapi presentasi itu wis ngreweli nah gitu. Keluar keringet dingin dan sebagainya. Bahkan ada loh sampai kemudian wis aku mending gak mlebu gak apa-apa masuk gak dinilai, ada yang seperti itu. Makanya tuh mungkin pentingnya live in moment ya, karena yang now-nya itu adalah yang real. Yang betul. Nanti itu masih belum nyata, masih belum tentu. Jadi gini loh, kita itu kan sebetulnya simple aja kok. Kita mau sehat ataupun sakit mental itu sebetulnya keputusan kita. Karena itulah mindset kita. Jadi gini, kondisi ini itu kan statis kan. Kondisi ini statis, ada meja, ada ini, ada kamera di situ ya kan. Itu kan statis sebetulnya. Yang membuat kita kemudian, jangan-jangan nanti yang nonton podcastku ini ngetawain aku, itu kan pikiran kita, mindset kita. Aku ini belepotan nggak sih? Aku ini kumus-kumus nggak sih? Itu kan mindset kita. Situation itu kan nggak, ya sudah stuck itu. Nah makanya kita harus punya barrier. Kita harus punya barrier, artinya nggak boleh kita mengizinkan pikiran-pikiran negatif itu masuk. Yakinlah bahwa situation ini adalah kita bisa kendalikan. Itu. Jadi kalau misal ada nggak Bu cara-cara yang harus dilakukan? Misalkan sekarang itu banyak kayak tadi termsnya adalah overthinking dan insecure, tapi muncul juga kata-kata lain yang kayak healing. Healing itu sebagai coping mechanism nih, kayaknya coping mechanism, buat remaja-remaja zaman sekarang, Gen Z sekarang itu kayak healing dulu biar kita lepas sejenak gitu. Misal dari rutinitas, kayak misal healing ke Pak D dengan makan itu juga kalau buat saya sih ini ya, hiburan ya, ketika stres gitu. Betul banget. Kalau saya tuh Bunda, kalau saya nggak makan, saya lapar, saya nggak bisa mikir Bunda. Jadi kalau saya lapar, nggak bisa mikir, nggak bisa podcast. Betul. Makanya tadi aku kesini, sebelum kesini makan dulu. Gitu. Logika nggak jalan kalau nggak ada logistiknya. Iya, betul. Gitu. Ini bagus, bridgingnya bagus. Jadi kayak tentang healing, tapi ada pembahasan lagi, healing itu sebagai coping mechanism atau sebagai pelarian. Nah itu tergantung ya. Kalau healingnya itu sebagai pelarian, itu nggak akan kemudian menyelesaikan problem itu. Healing yang bagus itu adalah memang bukan pelarian. Jadi misalnya katakanlah kita mau cari suasana yang enak gitu ya, tapi kita sambil introspeksi begitu ya, bukan lari gitu kan. Seringkali gini, wis tak healing daripada ngerjain tugas, nah gitu. Jadi itu bukan healing, itu namanya. Banyak di Bunda. Ya banyak pastilah. Lagi ngerjain tugas ono koncone, melok ta timbangane kon serius kayak gitu, healing sebentar nanggone mall gitu kan. Ya berangkat, pulang kemudian menghadapi kenyataan lagi. Loh ya tugasku belum selesai gitu kan. Nah, kayaknya ada yang merasa. Editor. Ya. Editor tapi kan kemana-mana tetap ngedit dan bawa laptop, jadi tidak lari itu kan, menghadapi itu. Bagus editor. Mungkin ini ya, nyambung dari yang disampaikan oleh Nadia. Ini Bunda, kadang itu ketika Gen Z mengutarakan dia perasaan seperti dia stres atau misalkan dia overthinking atau apa, itu kadang ada juga loh yang mengejudge dia seperti, kamu kurang ngaji, kamu kurang ibadah kayak. Nah, itu paling nggak disukai sama Gen Z. Itu gimana? Itu kayak nyodok, kayak ngantemin, kayak ngejudge gitu loh. Iya. Gimana cara kita itu untuk gimana Bunda? Maksudnya kalau saya sih selama ini ya memang kita perlu yakini sih kenapa orang itu seringkali banyak ya tidak bisa meregulasi diri dengan baik. Salah satunya mungkin karena ibadahnya nggak bagus, tapi bukan dengan cara seperti itu. Kalau saya sih biasanya setelah flow ya, setelah mengalir, ngomong enak, baru saya masuk. Ngomong-ngomong,
kamu tuh sholatnya gimana selama ini gitu kan, baru iya gitu loh. Kira-kira kalau misalnya dirutinin lagi gimana gitu, karena memang itu sangat sensitif ya, sangat sensitif karena merasa bahwa kayak dia akan merasa kayak terhakimi. Iya benar. Gitu. Jadi memang kalau punya teman ya, Mbak Nadia, kalau misalnya ada kayak gitu, jangan pakai bahasa gitu, karena bagi dia kon kok suci, sok suci ya gitu. Gitu loh. Gitu Ustazah ini. Makanya sebagai Gen X pun saya juga harus paham itu ya. Makanya saya tuh seneng kayak di pusat konseling itu saya kan kumpulnya sama peer counselor anak-anak muda gitu kan ya. Jadi seneng gitu kan, supaya saya awet muda. Iya, betul. Involving itu tadi mungkin ya, Bu? Iya, involving itu, gitu kan, itu. Mereka nongkrong apa sih rek? Bunda oleh krungu nggak? Nah gitu. Bunda mau tahu juga soalnya. Kepo. Mau update apa sih yang sekarang sedang banyak diperbincangkan oleh iya. Contoh misalnya, katakanlah kita nggak suka drakor misalnya, judul apa gitu, nggak boleh kita apa sih drakor, apalagi dengan ekspresi gitu, nggak boleh itu, nggak boleh itu, kita apa sih aku cerita nono kan gitu. Dari situ tuh si Gen Z merasa, wih direken aku gitu loh. Tapi gimana Bunda kalau misalkan ya ada Gen Z yang memang mereka merasa tidak didengarkan dan kondisi di rumah memang tidak seproper itu bagi dia gitu, sehingga dia mencari tempat lain untuk dia bisa didengar, mungkin dia melakukan sesuatu di luar sana yang ya kita tidak tahu ya seperti apa. Itu gimana caranya untuk menarik Gen Z ini kembali, kayak balik aja sini kayak gitu? Ya butuh proses ya, tapi makanya keberadaan pusat konseling itu ya mungkin kalau kayak gitu ke pusat konseling aja, makanya kata Pak Rektor kalau ingin bahagia ke pusat konseling saja gitu, silakan daftar gitu. Di situ banyak peer counselor yang akan menjadi teman bicara. Teman ya gitu. Berarti nggak masalah ya kalau misalkan kita mencari partner atau teman. Kadang tuh ini Bunda ada loh. Sekarang itu karena kita ada AI tuh, ada ChatGPT. Saya tuh pernah diceritain bahwa karena nggak punya teman curhatnya sama ChatGPT. Iya. Dan ChatGPT-nya menjawab. Iya. Kamu sedih karena ini. Kamu jangan terlalu banyak marah. Nanti seperti ini, nah kayak gitu Bunda. Iya. Dia mendapatkan respon dari ChatGPT. Dan kemudian itu diyakini oleh dia. Dan itu disampaikan ke saya waktu itu pernah ada pasien kayak gitu. Bu, saya bikin kamu tahu dari mana? Saya itu karena enggak ada yang ngomong, saya ngomong sama ChatGPT terus saya dibalas kayak gini. Ada ya. Dan akhirnya saya nggak boleh rejection. Oh ternyata ada gitu. Iya itu. Gini, di sini saya nggak boleh reject. ada. Jadi itu kan hal baru buat Gen X kan. Sambil kemudian ekspresi saya nggak boleh berubah dong gitu kan. Jadi ada. Oh iya. Terus kata ChatGPT apa lagi tentang kamu gitu. Terus gimana Bunda akhirnya? Ya sudah saya bilang gini. Ya sudah. Oke sekarang kamu ingin apa sih? Ngomong apa sih? Ngomong semuanya sudah. Kira-kira siapa teman kamu? Satu aja yang bisa. Akhirnya ketemu. Kalau orang tua kamu gimana? Akhirnya ya sih mamanya sebetulnya bisa diajak ngomong gitu kan. Jadi akhirnya bisa terbuka lah bahwa dia tidak sendiri. Tuh. Nggak berteman sama ChatGPT. Nggak berteman sama ChatGPT, tapi memang kehadiran teknologi sekarang tuh luar biasa. Iya luar biasa. Nah mungkin ini Bunda, kalau misalkan ya seperti pengajar atau pendidik gitu. Seperti kita dosen Bunda, gimana? Ya cuman beda generasi. Iya. Generasi milenial. Iya. Maksudnya gini, gimana cara kita itu mendekati mahasiswa yang rata-rata tuh semua Gen Z supaya mereka tuh tidak gampang stres ketika skripsi misalkan. Karena kan sekarang permasalahan skripsi itu kayaknya mungkin kalau zaman kita dulu tuh kayak pokoknya dilakoni gitu Bunda ya. Tapi ternyata kalau sekarang skripsi itu benar-benar jadi beban gitu. Kadang benar beban dan nggak jarang juga yang kemudian menjadi permasalahan mental health kayak gitu. Kayak misalkan ternyata mereka harus menghadapi dosen, menunggu dosen, bimbingan, overthinking lagi. Terus tiba-tiba dosennya harus ketemu orang, akhirnya nggak jadi bimbingan kayak gitu tuh kan. Kalau zaman saya dulu tuh kan ya sudah
ya sudah kayak lebih banyak. Oke, yang penting besok ketemu lagi, besok berusaha lagi gitu. Nah kalau sekarang tuh kok sepertinya nggak gitu ya Bunda? Itu iya, lagi-lagi gitu? Gen Z ini kan mereka pengennya serba instan. Coba jenengan kalau ada yang bimbingan skripsi kan gini, bisa ditemui jam berapa? Bisa ditemui besok atau tidak? Iya bisa. Aku sampai tanya jam berapa, begitu kan? Kemudian nawar, saya nggak bisa jam 9 Bunda, bisa jam 11 gimana? Ayo kira-kira Mbak Ajeng gimana perasaannya? Iya, saya agak gimana Nah, gitu. nggak boleh agak gimana? Nggak boleh, pahamilah itulah Gen Z. Oh, baik. Gitu, itulah Gen Z. Itulah Gen Z, ya. Tinggal saja begini, oke. Bunda ini juga sibuk juga, tapi yang kamu kira-kira maunya gimana? Mau nunggu Bunda nggak, gitu kan? Ya sudah, jadi biarlah keputusan dia, gitu. Ya Allah, kalau bimbingannya kayak Bunda, kayaknya nggak bakal ada yang Gitu patah kan. semangat itu Bunda. Kamu luangnya jam berapa? Bunda saya bisanya kalau kelihatannya Bunda biasanya selesai itu jam 3 jam 4. Oke, kamu mau tak jam segitu? Ya nggak apa-apa Bunda, ya sudah. Jadi saya berikan kesempatan dia untuk juga bersama dengan saya mengambil keputusan jam berapa ketemunya. Oke. Gitu. Karena kita juga punya pekerjaan, kita punya ego, tapi kita sebagai dosen, sebagai orang tua mereka, kita harus peduli juga buat mereka. Itu. Role model. Sekali lagi role model, sekali lagi juga mereka adalah generasi strawberry yang gampang rapuh. Kalau misalnya kita, hari kok takon, kok ngene sih, kemudian kita nggak jawab, kita nggak jawab aja sudah melukai dia. Apalagi jawabnya kemudian ya sudah tunggu aja, nanti tunggu kabar dari saya. Waduh, itu tambah bikin ilfil, akhirnya nggak datang beneran gitu. Dan satu hal lagi mungkin ya, kita ini memang orang sibuk misalnya ya, kita punya amanah sebagai dosen, mungkin ada tugas-tugas lain di institusi ini, tapi intinya mereka adalah anak-anak kita gitu ya, mereka anak-anak kita, sehingga kita harus memprioritaskan juga waktu kita untuk mereka. Jangan sampai kita kemudian sulit dihubungi sehingga kemudian mereka gagal bukan karena kompetensi mereka tidak mampu, bukan, tapi karena ketidakkomitmenan kita dalam membimbing dan memposisikan diri kita sebagai orang tua buat mereka di institusi ini. Luar biasa. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu buat Bunda. Waduh. Bunda mungkin ini kali Bunda ya, saya akan memberikan kesempatan kepada editor dan kameramen. Nah, aku sih mau tanya gini ya, Bu. Kalau misalnya Gen Z itu, apalagi di dunia kerja itu kan banyak-banyaknya mereka itu gampang ngerasa kayak gampang capek, oh kerjanya kok gini banget ya, padahal kok gajinya nggak seberapa, tapi kok betul. Curahan hati bener ini kayaknya. Betul. Curahan hati bener. Makanya lebih sering kayak kalau di dunia kerja banyak Gen Z yang barusan masuk terus tiba-tiba langsung keluar lagi karena merasa kayaknya nggak, ini bukan passionku deh kayaknya. Iya, nggak worth it banget deh, gitu ya. Bunda sama satu lagi Bunda, banyak sambat kayaknya. Iya, betul. Kemudian baru kerja 3 bulan minta 2 digit. Iya. Enggak. Aduh, Siapa ya itu? silakan Bunda, silakan dijawab. Aduh ya Allah, ya itu bener-bener Gen Z banget gitu kan. Jadi kenapa seperti itu? Lagi-lagi sekarang mau comparison information tuh kan gampang banget ya. Beda sama zaman Gen X saya itu kan apa takon gaji iki kan nggak ngerti. Kalau sekarang kan banyak sekali referensi, itu yang bikin kemudian cepat untuk apa namanya menyerah gitu kan ya. Itu ya memang sekali lagi kuncinya adalah di Gen X-nya ya, untuk bisa memahami. Contoh misalnya kalau Gen X itu punya putra atau putri yang seperti itu, jangan kemudian gak gelem, itu semakin kayak diserang gitu kan ya. Ya, yang penting adalah berikan edukasi, dengerin apa yang menjadi latar belakang dia. Kan macam-macam, kenapa dia sambat, kenapa dia pengen segera resign, itu kan macam-macam. Nah, dari situlah setelah kita dengerin, kita bisa masuk celah yang mana gitu kan. Artinya kita mengedukasi tanpa harus memaksakan mindset kita gitu ya. Kita hargai dia, pendapat dia gitu. Itu. Ngomong-ngomong Mas Editor, orang tuamu apakah bisa seperti itu?
Oh bisa. Oh keren, yeay. Cerita saya. Cerita teman. Jadi ada temen yang emang baru ngelamar di tempat kerja saya yang lama, terus barusan 1 hari kerja, habis itu besoknya langsung resign. Nggak tahu kenapa, tapi emang itu rata-rata emang di umurnya yang sepantaran gitu loh. Kalau misalnya saya sendiri kan merasa karena sebelumnya udah ngerasain dunia kerja, oh ya wajar memang kayak gini kerjaan kayak gini tuh ya secapek ini. Nah, iya. Makanya kan sebetulnya kalau saya nilai MBKM itu luar biasa ya. Untuk anak-anak semester 6 luar biasa memberikan wacana terkait dengan ini lo kerja gitu ya. Dan mereka merasa bahwa oh ternyata materi yang mereka dapatkan di perkuliahan memang istilahnya begini, enggak kalau istilah mereka ya agak sarkas ya, gak guna sih gitu. Tapi ada tapinya, gak guna di konten, tapi di cara berpikir dalam menelaah kondisi pekerjaan itu sangat guna, begitu. Itu. Jadi saya menilai bahwa MBKM ini adalah sesuatu yang luar biasa buat teman-teman mahasiswa ini untuk iki lo kerja gitu ya, dimana mereka ada sih yang dibayar itu hanya uang makan sama transport, ada yang belas gak dibayar. Nah tapi ternyata mereka saling menguatkan loh, yang gak dibayar gitu, gak apa-apa, kamu kono oleh apa, aku diajari ngene-ngene ya. Itu adalah sesuatu yang nanti sebagai portofolio yang bisa digunakan bekal di saat real mencari kerja. Itu gitu. Jadi memang butuh proses untuk memahamkan, tapi sekali lagi ya tidak semuanya kayak gitu ya. Tidak semuanya rewel kayak gitu. Itu tergantung juga dari typical personality dia, pola asuh dia dulu seperti apa juga gitu ya. Tidak semuanya Gen Z itu jelek, tapi Gen Z itu kreatif, pintar. Yang penting bagaimana Gen X atau orang-orang dewasa di atas mereka itu menjadi role model positif buat mereka. Gitu. Jadi tetap harus diarahkan juga. Ini iya dong. Apa namanya episode terkeren karena kita menghadirkan Bunda Mer. Terima kasih. Saya jadi tersanjung deh. Karena ini loh, tema-tema seperti ini kan kita senang ya gitu. Terus juga ini juga apa namanya kehidupan sehari-hari yang emang kita relate seperti itu. Nah kalau misalkan curhatnya sama yang tidak ada ilmunya kan nanti kita tidak tercerahkan ya. Jadi kita curhatnya ke Bunda Mer supaya mendapatkan ilmu. Gitu. Terima kasih sudah diundang di podcastnya apa? Visip apa tadi? Kita namanya Visip Talks. Visip Talks, keren. Keren banget ya. Mungkin ini Bunda sebelum kita menutup perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada nggak sesuatu yang ingin Bunda sampaikan kepada Gen Z di luar sana untuk membangun kepercayaan diri mereka atau untuk membangun Gen Z yang lebih baik? Silahkan Bunda. Oke, bagi teman-teman, saya paling suka memanggil anak-anak muda bukan sebagai anak-anak tapi teman-teman. Ya, sekali lagi karena saya juga nggak pengen tua. Baik teman-teman Gen Z yang ada di sana ya, semuanya. Jadi yang penting yakinlah apa yang kalian sudah dapatkan selama ini, kompetensi kamu, yakinlah bahwa kamu bisa gitu ya. Meskipun pasti ada ketidaksempurnaan, tapi ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari kamu untuk semakin mengembangkan diri itu. Kayaknya nggak cukup satu episode itu, Bu. Nggak cukup, Nat. Masih ada pertanyaan lagi nggak, Nat? Ada sebenarnya dari teman-teman. Boleh ditanyakan sedikit ya? nggak, Bunda? Boleh kalau masih ada waktunya. Boleh nggak? Editor boleh nggak? Boleh. Jangan jahat-jahat ya. Unlimited ini. Editor. Boleh editor. Boleh unlimited. Episodenya Unlimited kayak anu aja. Apa namanya? Paketan. Wifi ya sekarang. Iya. Lebih unlimited lagi. Unlimited lagi. Wifi. Silahkan dibacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama mungkin ini masih ada nyambungnya nih sama topik pembahasannya editor tadi. Jangan-jangan ini editor ya tanya. Kayaknya gitu. Katanya usia 20-an itu udah mulai masuk fase quarter life crisis. Nah, Yang sering banget bikin hopeless, merasa nggak berguna, ditambah ngelihat pencapaian teman sebaya yang udah jauh di atas kita. Bukannya termotivasi, justru kadang bikin down. Gimana buat menghadapi itu, Bunda? ini kayaknya perlu sesi lagi bahas quarter life crisis gitu. Quarter life crisis. Boleh. Catat editor. Catat ya. Besok ya editor kita syuting.
Langsung pensiun deh. Dia langsung resign katanya. Beban kerjanya yang tidak. Ada lagi work life balance. Oh iya, oke. Bunda itu kalau work life balance kita, Bunda. Oh gitu, work life balance Nanti ya. editor Multitasking. Ya. Multitasking. Oke, kembali ke quarter life crisis. Ya. Quarter life crisis itu adalah memang biasanya munculnya tuh di saat mendekati teman-teman semester 6, 7 itu kan munculnya pernyataan gini, aku kemarin dadi opo. Nah, itu ya. Kemudian kok kalau aku sudah lulus, aku ditanyain apa sama orang tuaku, harapan orang tuaku seperti apa. Nah, itulah makanya sekali lagi perlunya ada pusat konseling juga terkait dengan ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, biasanya saya breakdown, apa sih yang sudah kamu lakukan hal positif, pencapaian kamu itu apa sih? Nah, itulah sebagai pijakan kamu untuk the next step ya, supaya kamu bisa melewati krisis itu. Jadi kita sebetulnya mulai lahir tuh kita selalu hidup dalam krisis, Mbak Nadia. Jadi Mbak Ajeng juga, jadi pada saat kita lahir pertama kali ke dunia tuh kita krisis juga loh. Bagaimana kita awalnya, kenapa kita menangis ya, itu tangisan pertama itu krisis kita yang pertama. Makanya kalau pada saat kelahiran itu kan dokter bingung kalau misalnya arek iki gak nangis. Nah, itu justru adalah nggak bagus. Berarti dia tidak bisa melewati krisis itu. Jadi kemudian krisis berikutnya bagaimana mencari puting susu ibu. Kemudian krisis berikutnya mulai kalau orang Jawa bilang nyonggo gulu itu krisis terus. Sampai kita itu apa namanya nanti mau meninggal itu dalam tahap perkembangan kita krisis terus. Jadi bukan kita terbebas dari krisis, tapi bagaimana kita bisa melampaui krisis itu secara sehat itu. Tentunya dengan penanganan yang tepat juga. Iya, penanganan yang tepat. Sekali lagi kan butuhnya seseorang tuh untuk seseorang yang lain ya, orang lebih wise. Dalam hal ini mungkin salah satu adalah konselor, adalah untuk memberikan support, untuk memberikan wawasan berpikir ya, meluruskan kembali terkait dengan kekhawatiran salah satunya terkait dengan krisisnya dia itu. Makanya itu pentingnya juga student central yang dimana yang di highlight sama Pak Rektor waktu launching student central kemarin Visitarians itu adalah pusat konseling UINSA. Nah, pusat konseling UINSA ini mungkin sebagai Bunda Merina sendiri yang lebih tahu dalamnya seperti apa. Mungkin dari tahapan, teman-teman pasti bingung nih, kalau mau ke student central, tahapan-tahapan apa aja sih untuk bisa konseling di student central? Pusat layanan konseling. Jadi bagi teman-teman Gen Z, teman-teman mahasiswa UINSA, sebetulnya silakan, mungkin sudah follow IG-nya belum? Ya, pusat. Iya, sebentar. Jangan lupa follow dong. Konseling _UINSA. Konseling _UINSA. Jadi Visitarians, jangan lupa untuk follow konseling _UINSA. Itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya terkait pusat layanan konseling ya. Jadi pusat layanan konseling UINSA itu koordinasinya berada di bawah LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Kemudian kami memiliki 10 konselor profesional, kemudian ada 40 peer konselor. Nah, itu yang akan melayani teman-teman Civitas Akademika, khususnya mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kalau mau mendaftar, follow IG-nya konseling _UINSA, di situ ada link untuk mendaftar. Nah, akan segera direspon, akan segera dilayani. Bisa konseling online maupun offline. Nah, offline itu tempatnya di Student Central. Di kampus Ahmad Yani. Kampus Ahmad Yani. Kemudian kita juga ke depan akan roadshow nih, tunggu kita akan roadshow ke masing-masing fakultas ya. Insya Allah bulan depan kita akan roadshow memperkenalkan diri terkait dengan pusat konseling itu apa begitu ya. Dan kita rencana akan ada sharing session ya. Nanti karena ini sebentar lagi liburan, jadi insya Allah kita awali di bulan Agustus, kita akan melakukan ya kayak mini seminar, sharing session gitu terkait dengan topik-topik yang Gen Z banget. Bunda, itu kalau boleh tahu hanya untuk mahasiswa saja, dosen tidak boleh?
Itu tempatnya lain gitu ya, tempatnya lain khusus untuk student sentral, namanya aja student sentral. Jadi yang berada di situ adalah pusat konseling untuk mahasiswa begitu. Denial. Mungkin nanti kedepannya ada lecture sentral. Waduh. Lebih keren lagi berarti Winsai. Ya semoga gitu ya. Mental health for workers. For workers. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Udah habis? Atau masih ada lagi ya? Sebenarnya tuh banyak banget pertanyaannya. Satu bunda terakhir kayaknya ini. Iya. Ada pertanyaan tentang seperti ini. Orang yang ke psikolog itu diasumsikan dia adalah ODGJ. Nah, boleh nggak bunda mungkin menjelaskan kapan sih sebaiknya kita itu terbuka dan datang ke psikolog? Betul. Dan bagaimana cara mengubah stereotip orang yang memandang ketika ada orang yang ke psikolog atau konsultasi itu ODGJ. Khususnya kan kalau di pusat layanan konseling kan, Iya. kayak misal aku mau ke pusat layanan konseling, nah karena tahu, wah berarti kan kayak mau ke psikolog, mau ketemu psikiater gitu, takutnya ntar dicap. Cara untuk merubah stigma itu sendiri itu gimana? Oke, mungkin yang saya jawab Mbak Nadia dulu ya. Ini terkait dengan tempatnya pusat konseling, insya Allah confidential. Jadi kenapa Pak Rektor itu menempatkan kami di lantai 2 student sentral, dan itu tempatnya confidential, nggak akan ada yang naik ke atasnya adalah yang mau konseling, tidak, karena di situ juga lantai 3 ada teman-teman padus ya kan. Di lantai 2 di situ ada, di samping-samping kami ada kelas-kelas ya P2B. Jadi tidak akan tahu bahwa seperti itu, tapi kemudian masuk juga sangat confidential. Itu yang pertanyaan Mbak Nadia. Kemudian terkait dengan stigma itu ya, dulu iya memang seperti itu Mbak Ajeng, tapi betul. Semakin kesini semakin tidak. Itu terbukti dari saya praktik di rumah sakit ya sejak 2007, yaitu dulu tuh pasien saya tuh sedikit. Nah, sekarang semakin lama semakin antriannya panjang sampai bulan Agustus sudah ada. Nah, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa orang sudah open nggak, dan mereka kan harus antri gitu ya. Di depan ruangan saya kan jelas psikolog terlihat. Mereka nggak kemudian merasa sebagai orang ODGJ. Ya. Dan kemudian kapankah sih orang itu perlu untuk datang ke psikiater ya, di saat memang sebetulnya nggak harus masalah berat ya. Contoh misalnya hanya ingin didengerin aja, itu pengen tumpah gitu ya, bikin katarsis ya. Nah itu datang aja ke psikolog, nggak apa-apa gitu ya. Tapi batasannya mana antara psikolog dan psikiater? Biasanya di saat saya melihat di situ sudah ada kondisi-kondisi yang ke arah psikotik gitu ya, kemudian harus bantuan obat misalnya, ada gaduh gelisah dan sebagainya gitu ya, itu akan saya referalkan ke psikiater. Itu jadi sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah. Makanya juga kami alhamdulillah ya Mbak Nadia, untuk di pusat konseling sendiri kita operasional kan 2 bulan ya, sejak di launching akhir Februari ya, 28 Februari, anggap aja Maret sudah Maret ya, itu sampai dengan sekarang itu alhamdulillah banyak sudah kita tangani, dan tidak semuanya masalah kesehatan mental, ternyata hanya karena memang mau cerita aja. Nah paling tidak kan kita mendukung bahwa jangan sampai mahasiswa merasa loneliness gitu. Jadi mau cerita aja pun, karena gini, kalau saya pun udah berniat akan daftar nih Bu, nih Bunda. Karena kayak cerita-cerita itu tadi, takutnya tuh justru udah bukan mau men-self-diagnose, takutnya tuh secara tidak langsung akan self-diagnose. Jadi mending cerita ke yang pakarnya yang lebih paham gitu, dengan ke student saya. Dan awalnya memang ditangani oleh teman-teman peer counselor ya, tetapi kalau ada kasus-kasus yang ternyata itu berat, biasanya para konselor profesional yang akan menangani. Kalau peer counselor itu berarti mahasiswa yang sudah kami latih. Ya, kami latih terkait dengan, dan kebetulan mahasiswa itu kan sudah ada basic ya, karena mereka dari program studi psikologi, kemudian bimbingan konseling Islam, dan tasawuf psikoterapi. Jadi secara basic mereka sudah mengetahui, kemudian kita tambahkan dengan pengembangan kapasitas untuk mereka. Jadi juga sama peer counselor itu berasa kayak temen. Iya, gitu. Dan jangan lupa teman-teman mahasiswa, pasti kita akan jaga kerahasiaannya. Gitu. Kalau nanti tadi peer counselor itu mahasiswa yang sudah dibekali dengan skill,
Kemudian yang konselor profesional tuh dosen atau Dosen. Jadi semuanya Dari UINSA semua, iya dosen. Keren sekali ternyata. Iya. Menggali potensi boleh lebih. tepuk tangan dulu nggak? Keren sekali. Keren banget Winsa. Keren banget Bu. Terus kalau misalkan mau ketemu Bunda Mer nih harus yang konselor profesional atau di atasnya konselor profesional tuh Bunda Mer tuh? Saya termasuk konselor profesional ya. Kami setara sama-sama dosen, hanya saja saya diberikan amanah untuk sebagai koordinatornya. Begitu. Oke, ya Allah, kayaknya kalau kita mau mengakhiri episode kali ini tuh agak berat ya. Iya, berat banget dari tadi tuh. Berat banget. Karena kayak ya mau disampaikan tuh kayak mau curhat. Banyak. Iya. Editor juga udah mulai menyiapkan pertanyaan lagi. Tangannya tuh udah gatel gitu kayak. Iya. Aku mau tanya lagi, tapi kayaknya waktunya udah habis gitu. Curhat tapi kok tangannya gatel? Iya, gitu Bunda. Pokoknya dia bergeraknya Fidgeting. sporadis. Ya udah kalau gitu teman-teman sekalian, Visiptarians dimanapun kalian berada, episode kali ini memang beneran spesial karena kita bisa berbincang langsung dengan Bunda Mer, salah satu psikolog juga dari kampus kita. Dan mungkin ini tidak akan berhenti di sini karena kita akan punya pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, bener nggak Nadia? Betul. Di Visip Talks. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa dan terus pantengin aja YouTube dari Visip Winsa karena kita akan menghadirkan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Visip Winsa di Visip official __Winsa. Visip official.winsa. Lagi. Visip Winsa .official. Dan Instagramnya counseling_Winsa. Oh iya. Betul Bunda ya? Betul. Oke, Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda sudah Mer. diundang di podcastnya Visip Talk. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, saya Ajeng Widya Prakasita. Saya Nadia Devina. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.